Legenda Watu Maladong. Alkisah pada masa lalu, hiduplah seorang petani yang tinggal seorang diri di sebuah dataran tandus di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Meskipun ia hidup pas-pasan, ia memiliki satu kebanggaan, yaitu kebunnya sendiri. Setiap pagi ia menyapa tanamannya, menyiramnya sambil berbisik penuh cinta. Tapi pada suatu pagi, petani itu menjerit kaget melihat kebun kesayangannya sudah porak-poranda. Aduh, kebunku! Siapa yang tega begini melakukannya? Tanaman yang ia rawat bertahun-tahun banyak yang tumbang. Terinjak-injak, berantakan semuanya. Ia kemudian berjalan berkeliling, lalu menunduk, menyentuh tanah yang sudah diinjak-injak tadi, kemudian berhenti ketika melihat beberapa jejak kaki babi hutan. Hah, babi hutan? Tapi mana mungkin? Mana mungkin mereka bisa memanjat pagar setinggi itu? Begitu gumamnya. Memang tidak masuk akal kelihatannya. Tidak mungkin seekor babi hutan atau beberapa ekor babi hutan melompati pagar yang ia buat setinggi bahunya. Dengan dada membara karena amarah, ia bertekad untuk melakukan pengintaian malam itu. Malam harinya, angin dingin tiba-tiba datang membawa rasa was-was di dirinya. Si petani bersembunyi di balik semak di sana sambil menggenggam tombak leluhurnya yang disebut Numbu Ranggata. Tombak yang konon katanya sangat sakti. Meski si petani sendiri tidak pernah tahu betapa dahsyat kekuatannya. Siapapun kau, malam ini aku harus bisa melihatmu langsung dan berhadapan denganmu, bisiknya sambil bersiap di tengah kebunnya. Tidak lama kemudian, matanya melebar. Dari kegelapan muncullah sekawanan babi hutan yang sangat besar. Ya, tubuh mereka lebih besar daripada babi hutan pada umumnya. Mata mereka juga merah menyala. Langkah-langkah mereka sangat agresif. Dan mereka melompati pagar dengan mudahnya seolah tidak berbobot. Akhirnya, tak menunggu waktu lama, sekumpulan babi itu benar-benar berada di hadapannya. Kok bisa? Apa-apaan ini? Apa sebenarnya mereka? Tanpa sempat berpikir lama, seekor babi yang tubuhnya paling besar di antara yang lain tiba-tiba mendekat ke arahnya. Petani itu spontan melemparkan tombak saktinya. Tombak itu menancap tepat di perut kanan si babi. Babi itu mengerang nyaring karena kesakitan. Lalu seketika ia kabur dengan masih membawa tombak yang menancap di perutnya, diikuti kawanannya yang mulai panik. Petani itu sudah siap mengejar, tapi ia menahan diri. Masih gelap. Mustahil aku bisa mengejar mereka sekarang di dalam hutan. Tapi tombakku masih ada padanya. Aku harus mendapatkannya kembali. Kalau tidak, leluhurku akan murka. Keesokan paginya, matahari baru saja naik ketika si petani berusaha mengikuti jejak babi yang terluka tadi. Perjalanannya panjang. Ia harus melewati bukit dan padang. Sampai akhirnya ia tiba di sebuah pantai. Di sanalah jejak itu tiba-tiba menghilang, seperti ditelan bumi. Tidak mungkin. Kenapa tiba-tiba jejaknya hilang begitu saja? Mereka tidak mungkin terbang dan tidak mungkin berenang dengan luka begitu parah. Saat itu juga, suara yang sangat nyaring terdengar menggema dari arah belakangnya. Wahai manusia kecil, apa yang sedang kau cari di sini? Petani itu terkejut dan berbalik. Keringat dingin mengucur di tubuhnya. Saat itulah ia melihat seekor siluman penyu raksasa berdiri tegak bagaikan tebing. Aku mencari sekawanan babi hutan. Wahai penyu penjaga lautan, mereka hilang begitu saja. Siluman penyu itu menatapnya lama, kemudian berkata, Aku tahu siapa sebenarnya mereka. Naiklah di punggungku, aku akan mengantarmu. Petani itu sebenarnya merasa ketakutan. Tetapi ia meyakini bahwa kutukan leluhurnya lebih menakutkan dari siluman manapun. Baiklah, aku ikut. Sesampainya mereka di pulau seberang, siluman penyu itu menurunkannya, lalu berkata, Kita sudah sampai. Jika kau nanti butuh tumpangan untuk pulang, naiklah ke pohon kelapa itu dan panggillah namaku. Aku akan datang mengantarmu pulang. Petani itu pun mengangguk. Ia kemudian berjalan sampai menemukan satu-satunya pondok yang berada di pesisir pantai. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang sepertinya sakti. Nek,
apakah nenek melihat sekawanan babi hutan berbadan besar melewati tempat ini? Nenek itu mendesah panjang. Nenek tahu siapa sebenarnya mereka. Mereka itu sebenarnya bukan babi. Mereka itu adalah manusia yang berilmu tinggi. Ilmu yang mereka kuasai memungkinkan mereka untuk merubah bentuk fisik, termasuk menjadi babi hutan. Sayangnya mereka itu jahat, Nak. Kebiasaan buruk mereka adalah mencuri dari pulau ke pulau. Hah, begitu ya, Nek? Tapi aku hanya menginginkan tombak leluhurku kembali, Nek. Dan tombak itu masih tertancap di tubuh salah satu babi yang paling besar. Nenek itu memandang wajah petani itu lama, kemudian berkata, kalau begitu tinggallah di sini sementara waktu, Nak. Ada yang ingin nenek ajarkan padamu. Hari-hari pun berlalu. Selama tinggal di sana, si petani belajar jurus dan ilmu dasar, seperti belajar menahan napas lebih lama, juga belajar melihat dalam gelap. Setelah itu, sang nenek memberinya sebuah ramuan. Ini untuk menyembuhkan luka orang yang sudah kau tikam. Niscaya lukanya akan langsung sembuh. Untuk itu, kau mintalah padanya 2 macam imbalan, Nak. Ia harus mengembalikan tombakmu dan mintalah batu sakral Watu Maladong. Hanya orang jujurlah yang layak memiliki batu itu. Setelah itu, si petani melakukan perjalanan di desa para babi manusia atau babi jadi-jadian. Di sana, ia mendengar percakapan para warga. Kepala desa kita sedang terluka parah. Darahnya tidak bisa berhenti. Katanya seperti ditikam. Saat itu pula, si petani langsung tahu kepala desa itulah babi hutan raksasa yang ia tusuk malam itu. Tanpa menunda, ia menuju rumah kepala desa itu. Ia melihat orang-orang mengerumuni sang kepala desa, yang saat itu berbaring pucat dan tampak kelelahan. Petani itu mendekat. Luka yang kau dapatkan itu luka dari tombak, bukan? Semua orang di sana tiba-tiba terdiam. Si kepala desa menatapnya tajam. Bagaimana kau tahu? Tidak ada yang melihat kejadian malam itu. Dikiranya petani itu adalah dukun sakti. Mereka pun memohon. Tolong, Pak, sembuhkan dia. Petani itu mengangguk pelan. Bisa, tapi aku meminta 2 imbalan. Imbalan pertama, serahkan tombak yang menancap di perut kepala desa padaku. Dan juga imbalan kedua, aku meminta Watu Maladong. Kepala desa terperangah. Ia sempat marah, namun ia juga putus asa. Akhirnya ia menyetujui perjanjian itu untuk memberi si petani 2 imbalan. Setelah itu, si petani mengoleskan ramuan yang sudah nenek tadi berikan. Luka itu tiba-tiba saja menutup dengan cepat. Kepala desa terperangah. Bagaimana kau melakukan ini? Dan bagaimana bisa kau mengetahui semuanya ini? Kata si kepala desa sambil mengembalikan tombak Numbu Ranggata. Petani itu kemudian menggenggam Numbu Ranggata yang telah dikembalikan padanya. Kemudian ia berkata, Karena akulah yang menikamu malam itu. Warga di sana sekaligus kepala desa itu kemudian diam membeku. Tapi tiba-tiba saja, kepala desa itu kemudian bangkit dan merasa geram. Setelah itu ia berkata, Berani-beraninya kau menipuku. Aku menantangmu bertarung. Jika kau menang, Watu Maladong akan menjadi milikmu. Merasa kemampuannya terbatas, petani itu menelan ludah lalu berkata, Bisa, tapi aku butuh waktu 1 bulan. Kepala desa itu menyetujuinya. Dan akhirnya mereka pun terikat perjanjian sakral. Akhirnya petani itu pun kembali pada sang nenek dan menceritakan segalanya. Nenek sakti itu menghela nafas. Nak, kau harus tahu, Watu Maladong itu bukanlah batu biasa. Ia bisa memanggil sumber air dan menumbuhkan hasil bumi. Sementara tombakmu itu, Numbu Ranggata, bisa memanggil petir dan membelah langit. Petani itu terkejut mendengarnya. Hah? Benarkah itu, Nek? Tombak ini? Kau harus melakukan meditasi. Mintalah restu pada leluhurmu, Nak. Demikian jelas sang nenek. Tak terasa, 1 bulan pun berlalu. Sang petani telah mampu memadukan tenaga lahir dan batin. Numbu Ranggata akhirnya bisa menyatu dengannya. Tiba saatnya, hari di mana duel sudah ditentukan, akhirnya tiba. Seluruh warga di kampung tersebut berkumpul. Si kepala desa yang sudah sembuh dari lukanya berdiri gagah dalam wujud manusianya. Namun kekuatan siluman babinya dapat dirasakan si petani di udara. Mereka pun mulai bertarung.
Mereka terpental, berguling, dan saling menghantam. Kepala desa makin geram. Hei kau, terimalah jurus andalanku, guncang bumi! Tanah di bawah mereka tiba-tiba bergetar keras. Petani itu hampir saja kehilangan keseimbangannya. Tetapi ia kemudian teringat pesan si nenek sakti untuk berbaring saat ia menerima jurus guncang bumi. Ia pun segera berbaring. Getaran di bumi itu tiba-tiba saja melemah. Tapi saat ia bangkit, serangan jarak jauh menghantamnya. Petani itu tersungkur. Ia menyadari satu hal, jika dibiarkan lama, ia akan segera kalah. Dengan nafasnya yang tersisa, ia pun kemudian menggenggam erat Numbu Ranggata, tombak saktinya. Wahai leluhurku, mohon bantuan kalian. Langit tiba-tiba menggelap. Awan tiba-tiba berkumpul dan menggumpal. Petir pun menyambar mengikuti arah tombak. Kepala desa itu terpental ke tanah. Tubuhnya tiba-tiba berasap. Tetapi ia masih hidup. Si petani kemudian memperhatikan dan melihat kepala desa itu terisak. Ia menangis terseduh-seduh. Kau, kenapa? Kau bisa saja membunuhku. Tapi kau memilih untuk tidak. Kau memang layak memegang Watu Maladong. Kepala desa itu kemudian menyerahkan 3 buah batu Watu Maladong kepada si petani. Petani itu mengucapkan terima kasih, lalu kembali ke pondok si nenek sakti. Nek, ikutlah aku pulang. Aku ingin merawatmu seperti orang tuaku sendiri. Nenek itu tersenyum haru dan ikut dengan si petani. Mereka pun kemudian memanggil siluman penyu penjaga lautan dan menyeberang kembali ke Pulau Sumba. Sesampainya di sana, ia kemudian mempergunakan Watu Maladong. Dengan lembut, petani itu berkata, Wahai Watu Maladong, carilah sumber air. Seketika, secara ajaib, ketiga batu itu meluncur pergi, dan tak lama kemudian muncullah 4 mata air, yang kemudian dikenal dengan mata air Nyuralele, W.E. Tebula, W.E. Muu, dan W.E. Kelo Sawah. Tak hanya itu saja, setelah itu si petani kemudian berkata pada Watu Maladong, Wahai Watu Maladong, tumbuhkanlah hasil bumi di tanah ini. Salah satu batu menumbuhkan tanaman jagung, yang lain menumbuhkan padi dan jewawut di berbagai daerah di sana. Pada akhirnya, si petani kemudian berkata, Sekarang, menyamarlah kalian. Bersembunyilah agar tidak ada yang bisa mencurimu lagi. Mereka pun kemudian pergi. Satu batu pergi ke Bondokodi, yang lainnya ke dasar samudra. Mulai saat itu, Pulau Sumba yang semula tandus berubah menjadi subur. Si nenek sakti hidup damai bersama si petani sampai akhir hayatnya. Beberapa pesan moral yang bisa kita dapatkan dari cerita ini adalah bahwa kesaktian bukan untuk disalahgunakan, seperti si kepala desa. Kemudian, kerja keras, kejujuran, dan keberanian akan membawa hasil yang sangat besar, seperti yang didapatkan oleh si petani. Dan tidak lupa, kebaikan hati tentu akan kembali pada kita. Seperti si nenek yang akhirnya memiliki keluarga yang menyayanginya. Itulah tadi teman-teman, dongeng tentang Watu Maladong yang diturunkan dari generasi ke generasi di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa ya, klik like dan juga share cerita Gantari, serta jangan lupa untuk subscribe dan follow. Sampai jumpa pada kisah berikutnya teman-teman.